Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, adik-adik kembali lagi kita di acara Izzah Kids spesial Ramadan bersama Kak Vicky. Masya Allah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena karunia dan nikmatnya adik-adik, alhamdulillah Kak Vicky, Ami Vicky bisa hadir lagi menemani adik-adik di acara Izzah Kids Generasi Bangsa Berakhlak Mulia. Tak lupa adik-adik untuk kita ucapkan sholawat dan salam kepada siapa adik-adik? Kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga salawat ini adik-adik sampai pula kepada orang-orang yang mengikuti beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, juga kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Oke adik-adik, kembali lagi di segmen kali ini kita akan menghafal doa-doa harian. Menghafal doa-doa harian itu penting adik-adik, supaya kita terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala pagi hari ada doanya, tatkala petang hari ada doanya, tatkala kita bangun tidur ada doanya, tatkala kita berbuka puasa ada doanya. Subhanallah. Ini adik-adik menunjukkan agama Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada agama yang sesempurna Islam, mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Masya Allah. Tatkala kita bangun pagi, apa doanya? Apa doanya adik-adik? Masya Allah. Semoga adik-adik sebagian mungkin ada yang sudah hafal. Nah, di sini Ami Fikri akan mencoba nih mengingatkan adik-adik yang belum hafal atau yang sudah hafal tapi lupa doa tatkala bangun di pagi hari. Doanya adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Masya Allah. Itu tadi lafadznya. Kita baca tatkala kita sudah bangun pagi, kita mengucapkan Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghidupkan kami, Masya Allah, yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, setelah sebelumnya kita mati. Jadi adik-adik, tidur itu adalah kematian yang semua adik-adik. Jadi di antara bentuk kematian seseorang adalah tidur. Jadi orang tidur itu disebut mati, Masya Allah. Wa ilaihin nusur, dan kepada Allah lah, kepadanya lah kita akan kembali, kita akan dibangkitkan. Masya Allah. Jadi tatkala kita bangun tidur, kita ingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat akan nikmat-nikmat Allah. Kita sudah dibangunkan, dihidupkan. Sebelumnya kita sudah dalam keadaan tidur, dalam keadaan mati. Masya Allah. Jadi salah satu bentuk kematian adalah tidur adik-adik. Kemudian kita juga mengingat bahwa nanti suatu saat kita akan kembali di hadapan Allah. Kita akan dipanggil oleh Allah. Kita akan diadili oleh Allah kelak. Masya Allah. Jadi seperti itu adik-adik, lafaz dari doa bangun tidur. Tatkala kita bangun tidur, kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu adik-adik. Oke, itu doa yang pertama. Kemudian kita juga akan mengingat zikir-zikir pagi yang telah Ami Fikri bacakan terdahulu adik-adik, untuk mengingat saja, untuk murajaah saja, dan supaya adik-adik semakin hafal dengan doa tersebut, dengan zikir petang tersebut. Di antara zikir petang yang Ami Fikri telah jelaskan, yaitu kita mengucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim.
Nah ini adik-adik. Jadi kita mengucapkan seperti itu dibaca 3 kali adik-adik. Ini salah satu zikir petang. Kita dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak akan ada yang berbahaya baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi adik-adik. Masya Allah. Jadi tatkala kita berdoa seperti itu, hadirkan dalam diri kita adik-adik bahwa kita meminta kepada Allah supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Masya Allah. Kemudian di antara zikir petang yang lainnya, kita juga mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan-kejahatan yang diciptakannya. Masya Allah. Jadi doa ini adik-adik diulangi 3 kali, diucapkan 3 kali untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimatnya dari kejahatan-kejahatan yang diciptakannya. Jadi seperti tadi adik ada 2 zikir petang yang Ami Fikih ulangi kembali supaya adik-adik ingat. Oh, Ami Fikih kemarin sudah membacakan tersebut, doa tersebut, zikir tersebut. Nah sekarang Ami Fikih ulangi lagi supaya adik-adik bisa murojaah, bisa mengingat kembali doa atau zikir petang tersebut. Semoga adik-adik yang ada di rumah Ami Fikih juga semua yang menyaksikan acara ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke adik-adik, di segmen selanjutnya kita akan lanjutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Ini adalah kisah terpanjang adik-adik. Kisah terpanjang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf awalnya menceritakan mimpinya kepada bapaknya. Kemudian dihasati, dibenci oleh saudara-saudaranya. Hingga tibalah Yusuf diajak bermain, ditinggalkan di sana. Bajunya diambil, kemudian dilumuri darah serigala, subhanallah. Akhirnya Nabi Yusuf diasingkan di negeri orang lain, di negeri Mesir adik-adik. Diasingkan di sana. Terasing, dia ditinggalkan saudara-saudaranya. Sedang saudara-saudaranya membawa baju Yusuf dengan darah serigala dan berkata kepada bapaknya, ya, Yusuf telah mati, seolah-olah Yusuf telah mati dan bajunya ini sudah banyak sekali darah. Drama yang mereka lakukan adik-adik, Masya Allah. Kemudian akhirnya adik-adik, tibalah suatu ketika Nabi Yusuf sudah besar, digoda oleh istri menteri, digoda oleh para wanita, para ibu-ibu, subhanallah. Para istri-istri yang mereka menginginkan supaya Yusuf melayani mereka. Tapi Yusuf tidak mau adik-adik. Akhirnya Yusuf masuk ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara adik-adik, Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dengan teman-teman yang ada di sana. Ada 2 orang yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan Nabi Yusuf seperti biasa bermuamalah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Dengan muamalah yang baik, berperangai yang baik. Sehingga orang-orang di sana kalau mau cerita, itu cerita kepada Yusuf. Bahkan mimpi yang mereka alami akan diceritakan kepada Yusuf. Masya Allah. Jadi mimpi tidak sembarangan diceritakan ke orang lain adik-adik. Mimpi tidak sembarangan diceritakan ke orang lain. Makanya di situ mereka, para penghuni penjara, ada 2 penghuni penjara yang ada mimpi mereka. Mereka memiliki mimpi. Kemudian akan diceritakan ke Yusuf. Diceritakanlah kepada Yusuf mimpi mereka, Masya Allah. Karena pada saat itu adik-adik, di zamannya Nabi Yusuf alaihissalam, di zamannya Nabi Yusuf, kemudian bapaknya Nabi Yakub, ya alaihissalam, di zaman tersebut sedang booming, sedang ngetren, sedang marak yang namanya tafsir mimpi. Sedang booming seperti itu adik-adik. Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW yang sedang ngetren atau booming yang luar biasa di zaman tersebut adalah sastra Arab, balaghah, Masya Allah. Maka di zaman Nabi Yusuf itu yang ngetren, yang sedang booming di zamannya, yang sangat banyak peminatnya itu tafsir mimpi adik-adik.
Sehingga tatkala itu yang paling banyak dicari adalah tafsir mimpi. Orang-orang bertanya tentang tafsir mimpi A, B, C, Insya Allah. Banyak ahli-ahli tafsir mimpi pada saat tersebut adik-adik. Banyak sekali. Tibalah mimpi dari dua penghuni penjara ini diceritakan kepada Nabi Yusuf adik-adik. Kita telah ceritakan kemarin. Yang pertama, bermimpi memeras anggur. Memeras anggur ini ya seperti khomer itu adik-adik. Ya, seperti khomer. Kemudian yang satu lagi, yang teman yang lain yang di penjara, dia bermimpi membawa roti di atas kepalanya. Membawa roti di atas kepalanya adik-adik. Nah, tatkala itu ada burung yang hinggap di kepalanya, kemudian mematuk roti tersebut. Maka mereka meminta takwil atau tafsir atau arti dari mimpi mereka kepada Nabi Yusuf, Masya Allah. Dan mereka mengatakan, Nabi Yusuf ini engkau termasuk orang yang muhsinin, orang yang baik. Jadi kami ingin mencari tahu kepada engkau, meminta kepada engkau, bertanya kepada engkau tentang tafsir mimpi ini. Engkau ini termasuk orang yang baik, berakhlak karimah. Ya adik-adik, makanya mereka mau bertanya kepada Nabi Yusuf. Nah, tatkala itu di dalam penjara adik-adik, Nabi Yusuf pun ya mau untuk menafsirkan mimpi tersebut. Namun sebelum menafsirkan mimpi tersebut adik-adik, Nabi Yusuf ingat bahwa prioritas dakwah yang paling utama Nabi Yusuf adalah tauhid. Mentauhidkan Allah, menyembahnya kepada Allah. Nabi Yusuf ingatkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf mengatakan, aku telah meninggalkan di kampungku itu ada orang yang menyembah kepada selain Allah. Di suku Kan'an. Di suku Kan'an di tempatnya di Palestina adik-adik, ya, mereka ada yang menyembah kepada selain Allah. Nabi Yusuf tidak sedang membicarakan dua teman ini. Dua teman ini kan belum masuk Islam adik-adik. Belum muslim. Tapi Nabi Yusuf tidak langsung menjudgment, menghukumi mereka berdua. Nabi Yusuf sedang membicarakan orang lain yang di sana, yang akidahnya, keyakinannya sama dengan dua orang penghuni penjara ini. Masya Allah. Nah, di antara metode dakwah Nabi Yusuf tidak langsung berbicara kepada dua penghuni penjara ini, tapi membicarakan orang lain, orang yang ketiga adik-adik, yang ada di kampungku sana, di Palestina, di suku Kan'an. Mereka itu ada yang menyembah selain Allah. Masya Allah. Nabi Yusuf mengatakan, aku meninggalkan mereka. Aku meninggalkan sesembahan mereka. Sesungguhnya aku mengikuti sesembahan apa yang disembah oleh Ibrahim, Ishak dan Yakub. Ibrahim, Ishak dan Yakub. Masya Allah. Kalau adik-adik masih ingat, Ibrahim, Ishak dan Yakub adalah keturunan Nabi. Atau silsilahnya itu bersambung kepada Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim. Jadi itu semua nama-nama dari bapaknya, kakeknya, dan kakeknya lagi. Masya Allah. Masya Allah. Jadi Nabi Yusuf masih ingat nasab beliau. Dan dia berdakwah dengan dakwahan tersebut. Aku mengikuti agama mereka. Apa yang mereka sembah, yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tibalah Nabi Yusuf berdakwah tentang mereka. Bertanya kepada dua penghuni penjara ini adik-adik. Bertanya, apakah sesembahan yang banyak ini yang lebih baik, ataukah Allah yang satu? Maka secara logika Allah yang satulah yang menang adik-adik. Karena sesembahan selain Allah itu mengatur, ada spesialisnya adik-adik. Satu sesembahan mengatur satu, misalnya mengatur air. Satu sesembahan mengatur bumi. Satu sesembahan mengatur tumbuhan. Ini berarti tidak sespesialis Allah, sepakar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur segala sesuatu adik-adik. Pakar dari seluruhnya. Pakar seluruh apa yang ada di langit, jangan ada di bumi. Semua alam yang ada di langit maupun yang ada di bumi diatur oleh Allah. Sedangkan sesembahan-sesembahan ini yang mereka jadikan sesembahan, mereka hanya mengatur sebagian, tidak seluruhnya. Sehingga ya itu dakwah Nabi Yusuf. Cara mendakwahi penghuni penjara yang ada di sana adik-adik. Seperti itu. Lalu tibalah Nabi Yusuf menakwilkan mimpi mereka. Nah, disinilah lanjutan kisah kita adik-adik. Ya. Adapun
orang yang memeras anggur. Takwilnya adalah suatu saat dia akan menjadi pelayan raja, kata Yusuf. Suatu saat dia akan menjadi pelayan raja, menuangkan khomer. Karena anggur identik dengan khomer, adik-adik. Dengan khomer. Ya, di umat Islam dia haram. Ya. Jadi dia nanti suatu saat akan menjadi pelayan seorang raja dan menuangkan khomer di raja tersebut. Adapun yang membawa roti di atas kepalanya, kemudian dipatuk oleh burung, maka takwilnya adalah dia akan disalib, kemudian akan ada burung yang mematuk kepalanya, akan memakan otaknya. Subhanallah. Berarti ini ada kabar gembira dan kabar buruk. Yang satu dia akan bebas dan menjadi pelayan raja, yang satu akan mati di tiang salib. Subhanallah. Maka Nabi Yusuf, benarlah Nabi Yusuf mendakwahkan mereka terlebih dahulu, adik-adik. Sebelum menakwilkan mimpi tersebut, Nabi Yusuf mendakwahkan mereka supaya mereka mau masuk ke dalam Islam, mau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang satu akan bebas karena waktunya sebentar. Nabi Yusuf harus berdakwah secepatnya supaya dia tahu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi akan mati, dan kemungkinan dia akan mati dalam keadaan musyrikin kalau tidak didakwahi oleh Nabi Yusuf. Maka metode dakwah Nabi Yusuf sudah benar. Sudah benar, adik-adik. Metode dakwah yang sangat bagus, adik-adik. Sehingga harus didakwahi dulu baru memberitahu apa yang mereka minta, yaitu takwil dari mimpi tersebut. Ya, akhirnya berlalulah waktu lama. Ya, takwil itu pun terjadi, adik-adik. Ada satu temannya yang bebas, ada satu temannya yang bebas juga. Akan tetapi dia malah disalib. Yang satunya, dia menjadi pelayan raja. Nah, sebelum dia menjadi pelayan raja, adik-adik, Nabi Yusuf berpesan supaya nanti kalau kamu ketemu raja, jangan lupa ya kalau aku nih punya jasa kepadamu. Tolong sebut namaku di depan raja supaya aku bebas di hadapan raja, kata Nabi Yusuf. Gitu, adik-adik. Jadi Yusuf ini ingin bebas karena dia masuk penjara karena dalam keadaan zalim, adik-adik. Kezaliman, dizalimi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak melakukan kesalahan tapi masuk ke dalam penjara. Ingat tak, adik-adik? Kalau dia tidak mau melayani istri-istri dari menteri kemarin, dia akan dimasukkan ke dalam penjara. Nabi Yusuf memilih lebih baik penjara saja. Namun Nabi Yusuf kan tidak bersalah, adik-adik. Nabi Yusuf tidak bersalah. Sehingga Nabi Yusuf mengingatkan kepada kawannya supaya nanti kalau ketemu raja, tolong ingatkan aku nih memiliki jasa kepadamu. Memiliki jasa kepadamu. Nah, berlalulah waktu, adik-adik. Ternyata sang teman ini lupa. Tatkala dia bebas, dia lupa untuk menyebut nama Yusuf. Untuk mengingatkan kalau aku ini bebas karena Yusuf pernah menakwilkan mimpi seperti ini. Hingga tiba waktu yang sangat lama. Kemungkinan ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang banyak tahun, adik-adik. Sangat lama tentunya. Akhirnya ada seorang raja di sana yang bermimpi, Masya Allah. Nah, mimpi tersebut tidak ada yang bisa menakwilkan, menafsirkan mimpi tersebut, adik-adik. Raja kewalahan. Didatangkan para menteri, tidak ada yang tahu takwil dari mimpi sang raja tersebut. Sang raja tersebut. Nah, apa mimpi dari raja tersebut, adik-adik? Kita akan lanjutkan di episode berikutnya, di season berikutnya. Oke, adik-adik, semoga kisah yang sedikit ini bermanfaat buat adik-adik. Bertambah ilmu untuk adik-adik. Jangan lupa setelah yang satu ini kita akan ada bincang santai bersama bintang tamu spesial, bersama adik-adik spesial, bersama sahabat Izzah Kid yang mau ke studio kita, studio Izzah TV. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izzah TV, bersama membangun akhlak mulia. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Bersama program acara Izzah TV, kami hadir ke layar kaca Anda dengan program bermanfaat. Di antaranya, program acara konsultasi keluarga dari hati ke hati bersama Ustadz Abu Salma LC Hafizahullahu Ta'ala setiap hari Ahad jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kajian menjelang sahur bersama Ustadz Iwan, Ustadz Salman, dan Ustadz Said Hafizahullahu Ta'ala. Program Tahsin Anak bersama Ustadz Hasbi Hafizahullahu Ta'ala setiap hari Senin, Selasa,
Kamis jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Program acara Izzakid spesial Ramadan bersama Ustadz Abdul Qadir Hafizahullahu Ta'ala dan Ustadz Haris Hafizahullahu Ta'ala. Setiap hari Jumat dan Sabtu jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Serta program acara lainnya. Hiasi tontonan Anda selama bulan Ramadan dengan program acara yang bermanfaat hanya di Izzah TV spesial Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah adik-adik, kembali lagi di acara Izzakid Generasi Bangsa Berakhlak Mulia. Kali ini kita kedatangan lagi dengan tamu spesial kita. Alhamdulillah ada adik-adik ini, dua adik perempuan ini. Kita tanya-tanya terlebih dahulu yuk. Namanya siapa dan sekolahnya di mana? Dari adik yang pertama yang paling ujung, namanya siapa nih kalau boleh tahu? Asma. Asma. Adik Asma sekolah di mana? Di Ubay. Di Ubay. Di SD atau SMP? Di SD. Di SD Uswatun Hasanah ya. Masya Allah. Di SD Uswatun Hasanah adik-adik. Masya Allah. Oke, untuk adik yang di tengah, namanya siapa? Mela. Mela aja. Iya, Mela aja. Masya Allah. Sekolah di mana? Ubay. Di Ubay juga. Masya Allah. Di SD atau SMP? SD Uswatun Hasanah. Masya Allah. Itu tadi adik-adik kita berkenalan dengan dua bintang tamu kita. Yang pertama adik Asma dan juga adik Mela. Dan sama-sama dari SD Uswatun Hasanah. Oh iya, belum ditanya nih untuk kelasnya. Kelasnya adik Asma kelas berapa sekarang? Kelas 1. Kelas 1. Adik Mela? 1. Kelas 1 juga. Masya Allah. Ternyata sama adik-adik. Kelasnya kelas 1 di SD Uswatun Hasanah. Sama satu kelas atau beda kelas? Beda kelas. Beda kelas. Adik Mela di kelas apa? 1C. 1C. Adik Asma? 1B. 1B. Masya Allah. Masya Allah. Oke, adik-adik, kita akan bincang-bincang santai bersama dua adik kita, bintang tamu kita ini, tentang bagaimana mereka membaca Al-Quran. Nah, untuk adik Asma, kalau sehari-hari belajar Al-Qur'annya sama siapa? Umi. Sama Umi. Sama Abi juga? Iya, Masya Allah. Sama Umi dan sama Abi. Masya Allah. Untuk adik Mela? Umi dengan Abi. Umi dan Abi juga. Masya Allah. Oke, berarti adik-adik yang ada di rumah, dua adik ini, dua bintang tamu kita ini sama-sama diajari sama Umi dan sama Abi. Masya Allah. Semoga menjadi motivasi buat Abi dan Umi yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini untuk senantiasa mengajarkan anaknya membaca Al-Quran. Oke, kita akan bincang lagi nih. Untuk adik Asma dan adik Mela, boleh nggak Ami Fikih, Kak Fikih tas bacaan Al-Qurannya? Boleh? Boleh. Mau pilih sendiri ayatnya atau Ami Fikih yang milihkan? Sendiri. Pilih sendiri. Oke, adik Mela duluan atau adik Asma duluan nih? Adik Asma, iya silakan. Apa adik Asma? Mau surat apa yang mau dibaca? Di juz 30 boleh? Al-Falaq. Atin. Masya Allah. Ya silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin.
Alaihissallahu biahkamil hakimin. Masya Allah, barakallahu fiik buat adik Asma. Masya Allah. Untuk adik Mela mau baca apa nih? Al-balad. Al-balad. Masya Allah. Iya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayah sabu alai yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaqtu malal lubada. Ayah sabu alam yarau ahad. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah au ita'amu fi yaumin zi masghobah. Yatiman za maqrabah au miskinan za matrabah. Summa kana minal lazina amanu wa tawasau bis sabr wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah wallazina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Masya Allah, barakallahu fiik buat adik Mela dan adik Asma yang sudah baca Al-Qur'annya tadi. Masya Allah, itu tadi bacaan dari bintang tamu kita, adik-adik. Dari adik Asma dengan membaca Quran surah At-Tin dan adik Mela dengan Quran surah Al-Balad. Masya Allah. Oke, kita akan bincang lagi nih untuk adik-adik yang ada di samping kita ini. Untuk adik Mela, kalau boleh tahu hafalannya sudah sampai mana? Kalau di rumah sudah sampai juz 29. Masya Allah, juz 29. Kalau sama ibu guru diulang lagi. Oh, sampai Bu Guru diulang lagi ya, untuk memperbagus lagi bacaannya ya. Iya. Iya, untuk murajaah lebih banyak lagi. Oke. Oke, untuk adik Asma sudah sampai mana hafalannya? Sudah di juz 30 ya? Ya, sampai surat apa? Abasa sudah? Udah. Sudah ya, Masya Allah. Berarti adik Asma sudah hafal hampir semua surah di juz 30 ya? Iya, Masya Allah. Oke, itu tadi adik-adik hafalan dari bintang tamu kita. Adik-adik ini, mereka menghafalkan Al-Quran. Semoga adik-adik yang ada di rumah juga termotivasi untuk semakin memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak hafalan Al-Quran. Semoga dengan datangnya atau hadirnya dua bintang tamu kita ini, ya, motivasi untuk membaca Al-Quran adik-adik semakin bertambah. Juga bagi Umi dan bagi Abi nih, juga termotivasi untuk mengajarkan anaknya membaca Al-Quran. Sebagaimana adik Asma dan adik Mela tadi, yang ngajarin siapa? Umi dan Abi. Abi. Masya Allah, Umi dan Abi. Para Umi dan para Abi itu termotivasi untuk mengajarkan, menghafal Al-Quran. Masya Allah. Oke, itu tadi bincang-bincang santai kita bersama sahabat Izakid, generasi bangsa berakhlak mulia, dengan adik Asma dan adik Mela. Masya Allah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izzah TV bersama
membangun akhlak mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah adik-adik, kembali lagi di acara Izzah Kids Generasi Bangsa Berakhlak Mulia. Kali ini kita masuk ke sesi pembacaan Al-Quran. Insya Allah kita akan mendengarkan bacaan Al-Quran dari Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Hafidhahullahu Ta'ala. Sebelum itu adik-adik, kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Hafidhahullahu Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Semoga adik-adik yang ada di rumah juga sehat walafiat, dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Ustadz Abdul Qadir dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Ustadz gimana nih untuk motivasi membaca Al-Quran buat adik-adik yang ada di rumah? Ya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan kemarin ya, Iya, ya tetap semangat ya, jangan putus asa. Anggap bulan Ramadan ini bulan semangat untuk belajar Al-Quran ya. Berlomba-lomba, Ya, Ustaz. fastabiqul khairat ya. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya ya. Allah. Kalau bisa menamatkan, mengkhatamkan Al-Quran. Al-Quran ya Masya sampai Allah. akhir bulan insya Allah. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustadz atas motivasinya untuk adik-adik nih. Masya Allah. Adik-adik jangan lupa ya untuk selalu memperbanyak bacaan Al-Quran. Semakin banyak kita menghatamkan Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Masya Allah. Oke adik-adik, kita tak usah lama-lama nih. Tapi kita ingatkan dulu Ustadz, kalau di akhir insya Allah akan ada kuis. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Akan ada kuis di akhir insya Allah adik-adik. Jangan kemana-mana jadi adik-adik. Nanti akan ada kuis, insya Allah berhadiah nih buat adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Oke adik-adik, kita akan persilahkan nih untuk Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Hafidhahullahu Ta'ala. Kali ini masuk Quran surah apa Ustadz? Surah Al-Asr. Al-Asr, Masya Allah. Tayyib Ustadz, silahkan untuk membaca Quran surah Al-Asr. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Fika Masya barakallah. Allah. Oke adik-adik, itu tadi bacaan Quran surah Al-Asr dari Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Hafidhahullahu Ta'ala. Oke, bagi adik-adik yang ingin berinteraktif, ingin membaca Quran surah Al-Asr, silakan adik-adik hubungi di nomor 0821 8062 3333. Adik-adik juga bisa nih mengirimkan kirim salam kepada keluarga, sanak saudara maupun kerabat yang lainnya. Oke, kami masih menunggu nih adik-adik yang mau menelpon. Ya, sepertinya sudah masuk Ustadz. Kita angkat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah. Dengan adik siapa di mana nih? Dengan Khadijah Kila, Ustaz, di Tebing Tinggi. Khadijah. Khadijah Kila. Masya Allah. Khadijah Tebing Tinggi. di Tebing Tinggi. Masya Allah. Adik Khadijah kelas berapa dan sekolah di mana? Kelas 3 SD, sekolah di Min Rambutan Negeri. Masya Min Allah. Rambutan. Di Min Rambutan Negeri Ustaz, Iya, kelas Masya 3 SD. Masya Allah. Adik Khadijah sudah siap nih membaca Quran surah Al-Asr? Insyaallah sudah. Masya Masya Allah. Allah. Oh iya, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal
insana lafi husr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oh, barakallahu fiik. Gimana bacaannya, Ustaz? Alhamdulillah bagus ya. Alhamdulillah sudah bagus. Oke, Adik Khadijah, ada kirim-kirim salam? Ada Ustaz. Iya, silahkan. Buat Abi, buat Umi, buat Abang, buat Ustadz, Iya. buat Kak Febi sekeluarga. Masya Allah. Ada lagi? Udah. Sudah. Masya Ustadz mau Allah. nanya ini. Iya, silahkan. Kalau sudah ikutan kuis, boleh tidak naik lagi? Kalau sudah pernah menang kuis, itu tidak boleh ikut lagi. Tapi kalau belum pernah, silahkan masuk lagi. Gitu, adik-adik. Oh ya Ustadz. Adik Khadijah sudah pernah Iya mendapatkan... Ustadz. Masya Allah, iya sudah pernah kan Ustadz? Iya. Oke, Adik Khadijah, itu aja Ya, pertanyaannya. syukran. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi dari Adik Khadijah, Ustadz. Salah satu pemenang kuis kita kayaknya, Ustadz. Masya Allah. Nampaknya semangat sekali. Semangat sekali, Ustadz. Masya Allah. Oke, Adik Khadijah, barakallahu fiik. Kita akan angkat lagi satu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan adik siapa di mana? Abdullah di Pondok Meja. Abdullah di di Pondok Pondok Meja, Meja, Jambi. Jambi. Masya Allah. Oke, adik Abdullah, kelas berapa dan sekolah di mana? Kelas 5. Kelas Sekolah lima. di Uswatul Hasanah. Kelas 5 Masya di Allah. SD Uswatun Hasanah, SD Komplek Izah TV, Ustaz. Iya, Masya Masya Allah. Allah. Oke, adik Abdullah, sudah siap nih baca Quran Surah Al-Asr? Insya Allah siap. Masya Allah, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bis sabr. Mungkin bisa diulangi lagi. Iya, Mas. bisa diulangi, adik. Watawasau bil haqqi. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Masya Allah, barakallahu fiik buat adik Abdullah. Memang mirip Iya, ya. mirip, Iya, Ustaz. dari awal itu memang mirip. Iya, Masya jadi Allah, kebalik-balik, Ustaz. Iya, Tapi untuk subhanallah. bacaan gimana, Ustaz? Alhamdulillah, kalau bacaan bagus ya. Alhamdulillah, Tidak ada bacaan masalah, adik ya. Abdullah bagus nih, Masya Allah. Oke, adik Abdullah, ada kirim-kirim salam? Ada Silahkan. untuk Oom di Padang, Iya. untuk Mbah di Handil, Ya. untuk Ustadz Abdul Qadir dan Ustadz Haris. Iya. Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi? Sudah. Sudah cukup, Masya Allah. Barakallahu fiik buat adik Abdullah yang ada di Jambi, Di Ustaz, di Jambi, Pondok Kota Meja. Jambi ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Itu tadi adik-adik bacaan dari adik kita, sahabat Izahkid, adik Abdullah yang ada di Jambi. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan buat adik Abdullah. Oke, kami masih menerima lagi interaktif dari adik-adik yang mau membaca. Masya Allah, sudah ada telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adik siapa di mana? Emilia di Malang. Emilia di Malang. Masya Allah. Ini yang kemarin ya, Ustaz. Iya. Masya Allah. Semangat sekali adik Emilia. Masya Allah. Kelas berapa dan sekolah di mana? Kelas 3 di sekolah di SDI Al-Um. Masya Allah. Ya, kelas 3 di SDI Al-Um, Ustaz. Masya Allah. Adik Emilia sudah siap nih baca Quran Surah Al-Asr? Insya Allah siap. Oke, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Masya Allah, barakallahu fiik. Buat adik Emilia yang ada di Malang, Masya Allah. Adik Emilia ada kirim-kirim salam? Ada. Masya Allah, silahkan. Buat Abi, Umi, sama adik. Masya Allah. Ada lagi adik Emilia? Sudah. Cukup. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakillahu khairan buat adik Emilia yang ada di Malang. Masya Allah. Oke, syukron adik Emilia. Masya Allah, itu tadi bacaan Ustadz dari adik Emilia dari Malang. Tidak ada masalah ya. Iya, insya Allah. Untuk kedepannya bisa diperbaiki kalau ada kekurangan ya Ustadz. Oke, adik-adik kami masih menerima nih telepon interaktif dari adik-adik yang mau membaca Quran Surah Al-Asr. Masya Allah. Kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan adik siapa? Rika. Mohon maaf, adik siapa? Rika. Di mana adik Reika? Di Jambi. Di Jambi. Masya Allah. Adik Reika di Jambi. Kelas berapa dan sekolah di mana? Kelas 3C. 3C. Di Uswatun Hasanah. Di Uswatun Hasanah. Masya Allah. Oke, adik Reika sudah siap nih baca Quran Surah Al-Asr? Insya Allah siap. Oke, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Masya Allah, barakallahu fiik buat adik Reika yang ada di Jambi, Ustadz. Adik Reika, ada kirim-kirim salam? Ada. Oke, silahkan. Salam buat Ustadz Abdul Qadir. Waalaikumsalam. Juga teman-teman di kelas 3C di SD Uswatun Hasanah. Masya Allah. Ada Juga lagi? Juga buat kakak Pazia dan Abi sama Unggi. Juga buat Jalu dan Laras di Wonosobo. Masya Allah. Ada lagi? Ada. Dan juga Raya di Tegal. Masya Allah. Sudah cukup adik Reika? Sudah. Oke, Insya Allah, syukron, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Buat adik Reika, Insya Allah, itu tadi bacaan adik Reika, Ustadz, gimana Ustadz? Insya Allah semuanya bagus. Insya Allah. Semuanya bagus. Masya Allah, Insya Allah bagus nih bacaan adik-adik, bacaan sahabat Izakid, generasi bangsa berakhlak mulia. Insya Allah bagus kata Ustadz Abdul Qadir hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan diberikan keberkahan. Iya Ustadz, Insya Allah, terutama di bulan Ramadan ini. Iya. Oke, kami masih menerima penelpon lagi nih untuk adik-adik yang mau berinteraktif dengan membaca Quran Surah Al-Asr. Silahkan adik-adik hubungi kami di 0821. Masya Allah, belum selesai nomornya sudah ditelepon Ustadz. Masya Allah. Oke, silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adik siapa di mana? Assalamualaikum. Mbak. Dengan adik siapa di mana? Barkah. Mohon maaf adik, suara televisinya bisa dikecilkan dahulu.
kita mendengarkan dari telepon saja. Televisinya bisa dikecilkan dahulu. Kita mendengarkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan adik siapa? Di mana? Arka. Raka. Tolong dulu. Jakarta. Coba diulangi adik, mohon maaf kurang jelas suaranya. Barka di Jakarta. Di Jakarta. Insya Allah. Adik Barka di Barka di Jakarta. Jakarta, iya. Oke, adik Barka kelas berapa dan sekolah di mana? TK Oh, TK di Darul Hikmah. Darul Hikmah. Masya Allah. Masih TK udah berani nih Iya, untuk Masya interaktif Allah, kita, Ustadz. Masya Allah. Adik Barka sudah siap nih baca Quran Surah Al-Asr? Siap. Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri wa Watawasau bil haqqi. tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Masya Allah. Adik Barka yang ada di Jakarta, Ustadz. Masya Allah. Oke, adik Barka ada kirim-kirim salam. Gak ada. Tidak ada, Masya Allah. Oke, syukron buat adik Barka yang ada di Jakarta yang sudah berani nih menelpon kita, Ustadz. Masya Allah. Ya, walaupun Masih TK, iya, masih TK, kecil, Masya Allah. dengan bacaan yang subhanallah Masya ya, Allah. dengan usahanya. Iya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan Ananda Barka ya. Iya, Masya Iya, Allah. dengan dimudahkan Amin. urusannya ya, Amin, bisa amin. menghafal Al-Qur'an. Al-Qur'an, Masya Allah, amin, menjadi amin, ya hafid Rabbal ya, alamin. insyaallah. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Semangat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukron. Terima kasih nih untuk semua sahabat Izakid yang telah mau nih berinteraktif membaca Quran Surah Al-Asr. Kali ini kita sudah masuk ke segmen selanjutnya, Ustadz. Iya. Segmen kuis. Masya Masya Allah. Insya Allah berhadiah nih buat adik-adik. Nah, kita akan bacakan peraturannya. Nanti adik-adik yang berani untuk menjawab pertanyaan akan ada 4 kotak pertanyaan. Nah, dari 4 kotak pertanyaan tersebut, adik-adik bisa memilih salah satu dari 4 pertanyaan tersebut. Nah, nanti adik-adik kalau sudah menjawab pertanyaan dan benar, insya Allah mendapatkan hadiah. Akan tetapi kalau salah, maka pertanyaan tersebut hangus. Jadi tidak bisa dijawab lagi sama teman-teman yang lain. Oke, kami persilahkan buat adik-adik yang ingin menjawab pertanyaan, mau menjawab pertanyaan, silahkan adik-adik hubungi kami. Masya Allah sudah dihubungi, Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Silakan. Oke, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adik siapa di mana? Alif Ustaz Alif di mana? di Kubang Ustaz. Di Kubang. Padang. Kubang, Padang, Padang. Masya Allah. Oke, adik Alif sudah siap nih menjawab pertanyaan. Insya Allah Ustaz. Insya Allah Insya siap. Allah, Oke, Masya kita Allah, akan Masya Allah, tampilkan. siap ya. Iya, Ustaz. Kita akan tampilkan nih kotak pertanyaannya. Silahkan adik Alif pilih Nomor 4 Ustaz. nomor Nomor 4. Ayo kita buka nomor 4. Nah, pertanyaannya adalah di daerah manakah Nabi Yusuf alaihissalam diasingkan? Silahkan adik Alif, apa jawabannya? Di negeri Kanaan. Oke, di negeri apa adik? Mohon diulangi. Kita hitung dari 5. Kalau tidak dijawab, maka akan hangus pertanyaannya. 5, 4. Di negeri Mesir Ustaz.
Masya Allah, di negeri Mesir. Oke, kita kunci jawabannya Adik Alif. Sudah yakin dengan jawabannya? Oh, sudah Ustaz. Oke, kita kunci jawabannya Ustadz di negeri Mesir. Oke, jawabannya yang benar adalah di negeri Mesir. Masya Allah. Berarti benar nih untuk adik Beruntung Alif. ya, Beruntung, Masya Masya Allah. Allah. Alhamdulillah. Jadi adik Alif nanti akan ada hadiah spesial buat adik Alif, yaitu 50k voucher pulsa buat adik Alif. Masya Allah. Barakallahu fiik buat adik Alif yang ada di Kubang, Padang, Ustaz. Padang, Masya Allah. Insya Allah akan mendapatkan hadiah. Masya Allah. Oke, syukron buat adik Alif. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Insya Allah akan dicatat nih nomornya buat adik Alif. Oke, kami masih menerima lagi. Sudah ada Sudah masuk masuk. nampaknya ya. Assalamualaikum. Allah. Mohon maaf adik, televisinya bisa dikecilkan terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adik siapa di mana? Muhammad Fatar Muhammad Fattar. Fattar. Di Jambi. Jambi, Masya Allah. Oke, adik Muhammad Fatan di Jambi sudah siap nih mau menjawab pertanyaannya. Insya Allah siap Ustaz. Oke, Masya Allah, sudah semangat siap. ya nampaknya ya. Iya, semangat Ustaz. Oke, kita akan tampilkan pertanyaannya. Tadi nomor 4 sudah dijawab. Sekarang tinggal ada 1, 2, dan 3 kotak yang bisa dipilih oleh adik Muhammad. Silahkan adik pilih yang mana? Satu. Nomor 1. Satu, ya. Coba kita buka nomor 1. Nah, ini pertanyaannya. Coba adik bacakan doa bangun tidur. Silahkan adik Muhammad jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillah. Lillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Oke, adik Muhammad. Itu tadi doa bacaan bangun tidur. Kita kunci jawabannya adik Muhammad. Ya, Oke, kita kunci Ustadz jawabannya. Silahkan dicek. Oke, kita akan cek benarkah jawabannya adik Muhammad tadi. Doa bangun tidur yang benar adalah Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Berarti Masya Allah, jawabannya benar. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Oke, buat adik Muhammad yang ada di Jambi jawabannya benar. Dan hadiahnya untuk yang ada di Jambi lebih spesial lagi Ustadz. Masya Allah. Oh, seperti Lebih itu ya, iya. spesial ya. Masya Allah. Oke, nantikan hadiahnya untuk adik Muhammad yang ada di Jambi. Insya Allah spesial. Karena kalau dari jauh tadi hadiahnya pulsa. Yang di Jambi spesial Ustadz. Apa hadiahnya? Kita rahasiakan dulu Ustadz. Masya Allah. Oke, syukron buat adik Muhammad. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik Muhammad, syukron jazakallah khairan untuk jawaban yang tadi Ustaz. Masya Allah. Oke, itu tadi adik-adik kuis dan juga interaktif kita membaca Quran surah Al-Asr. Insya Allah di pekan berikutnya kita akan, bukan pekan berikutnya Ustaz. Iya, pekan berikutnya Ustaz. Iya. Hari Jumat insya Allah kita akan bertemu kembali dengan membaca Quran surah At-Takatsur. Jadi adik-adik silahkan siapkan dirinya untuk membaca Quran surah At-Takatsur. Dan juga kita ucapkan syukran jazakallah khairan buat Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir hafizahullah ta'ala yang mau menemani kita nih adik-adik. Masya Allah. Dan juga kita ucapkan syukran jazakallah khairan buat semua sahabat Izakit yang mau mengikuti acara ini hingga selesai. Kami, Ami Fikih dan juga Ustadz Abdul Qadir mewakili kru yang bertugas. Mohon maaf nih kalau ada kesalahan, ada kekurangan, kami mohon
maaf. Kita cukupkan Ustadz dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.